Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia. Yang saya muliakan Yai Haji Firdaus Hasan, Yai Mansur Ghafir, Yai Jufri Fathur Rahman, Yai Haji Abbas Humaiti, Yai Haji Abdul Jalal Siraj, Yai Haji Anas Fathur Rahman. Mugi-mugi beliau-beliau diparingi yuswa panjang, usia panjang, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ayyuhal hudur, hadirin hadirat, mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan di pengajian haflah ini tidak berkenan, karena saya mohon maaf sama sekali tidak bisa berbahasa Madura. Maka kadang-kadang kalau nanti keceplosan pakai bahasa Jawa umpamanya, ini hampir saja tadi umpamanya saya keceplosan memakai bahasa Jawa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin hadirat ayyuhal hudur, pesantren seluruh Indonesia di bulan Sya'ban, atau orang Jawa mengistilahkan bulan Ruwah. Kalau bahasa Madura apa? Ruwah. Apa? Rebe. Sya'ban. Kalau Sya'ban insya Allah maklum ya. Mayoritas pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Salafiyah, itu melaksanakan haflah seperti malam hari ini. Bahkan di pesantren kami sendiri di Termas, Pacitan, insya Allah akan dilaksanakan besok tanggal 21 Sya'ban bertepatan dengan 1 Maret. Oleh karena itu tentu kegiatan haflah yang dihadiri oleh wali santri dan para santri dan masyarakat sekitar, kita bertasyakur, bersyukur atas kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun. Ada banyak pesantren yang memulai kegiatan belajarnya itu di bulan Syawal. Di sini bulan Syawal juga. Alhamdulillah sama dengan Pondok Termas. Ada yang Juli dan sebagainya dan sebagainya. Ini biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, haflah
Itu kalau bahasa Arab yang benar, semuanya benar. Cuma yang populer itu al-ihtifal. Seperti contoh Masjid Istiqlal, ihtifal. Tapi karena ini sudah menjadi bahasa yang ada di pesantren, haflah, menggunakan haflah. Insya Allah kalau saya utak-utik ini tabarruk sama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, haflah ini menarik sekali dan luar biasa. Para masyayikh kita ini kenapa tidak menggunakan al-ihtifal tapi menggunakan haflah? Saya tidak mau menyampaikan terlalu panjang persoalan ini. Monggo nanti ustadz-ustadz senior bisa mendiskusikan. Saya kembali ke persoalan haflah. Di dalam 1 tahun pesantren ini, khususnya pesantren Al-Akhyar ini, memberikan materi, pelajaran, pengajian dan lain-lain. Dibukalah dimulai dari bulan Syawal, kemudian ditutup secara administrasi di bulan Sya'ban. Ini sudah mayoritas pondok pesantren dengan berbagai ragam acara. Ada yang menggunakan cara haflah khatmil Quran, haflah nazam Alfiyah Ibni Malik, haflah nazam Imriti, wa ghairu dzalik dan lain-lain. Ini tergantung masing-masing pondok pesantren. Pesantren yang lebih dulu ada di negeri ini, kita tahu pesantren Sidogiri. Saya kasih contoh salah satu pesantren sepuh, berdiri tahun 1700-an. Pesantren kami 1800-an. Pesantren ini juga sepuh semenjak Kiai Soleh yang terkenal dengan Kiai Pacitan. 1700, 1800 masih di zaman penjajahan kolonial Belanda, belum merdeka. Indonesia baru merdeka tahun 1945. Jauh. Pesantren sudah hadir untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat, kepada para santri dari sisi pendidikan, dan tidak hanya pendidikan saja, juga memberikan kontribusi positif kepada negara. Bagaimana para kiai dan para santri memberikan nilai-nilai cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Ini tentu merupakan kontribusi yang luar biasa terhadap negara kita yang kita cintai ini, yaitu pesantren. Pesantren yang sangat banyak ragamnya. Ada pesantren asriyah modern di Madura ini juga ada, yang saya lihat seperti pesantren Al-Amin Perinduan Sumeneb pernah. Insya Allah semuanya dengar, ya. Monggo, tinggal masyarakat memilih pesantren yang bagaimana, yang A, B, C dan sebagainya dan sebagainya. Yang penting adalah di dalam pesantren itu ada nilai-nilai cinta tanah air. Ini penting kami sampaikan. Di samping di dalam pesantren itu otomatis tafakuh fiddin, itu otomatis belajar keagamaan, fikih, tasawuf, nahwu, shorof, itu harga mati. Di pesantren asriyah yang tadi saya kasih contoh itu juga mengajarkan itu, tapi dengan thoriqoh yang berbeda.
santrinya mungkin pakai dasi, pakai celana, sementara ada pesantren salafiyah yang bahkan mungkin santrinya tidak punya celana panjang, seperti mungkin di Al-Akhyar ini. Tinggal pilih, kepingin yang mau celana panjang, yang mau sarungan. Yang sarungan saja mungkin tidak pakai celana dalam, oleh guyu kabeh berarti, ya berarti. Karena itu ISIS demokratis. Tahu demokratis? Bebas ngalor ngidul ngetan ngulon. Wah, tertawa semua ini berarti. Nah, saya lanjut biar gak ngantuk. Intinya Bapak Ibu sekalian, nanti saya hubungkan dengan nanti nomenklatur. Mohon maaf saya pakai bahasa mungkin Bapak Ibu kurang memahami, maaf ya. Nomenklatur di negeri kita ini, pesantren itu ada dua, pesantren Asriyah dan Salafiyah. Contoh tadi saya sebut nama pesantrennya Al-Amin, itu Asriyah, bisa difahami ya. Al-Ahya kira-kira ikut mana ini? Salafiyah. Bahkan mungkin saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam bentuk nahwu itu dibenarkan, tapi sekarang itu sensitif. Pondok pesantren Salafi ini khawatir nanti kalau nyebut Salafiyah itu ada haknya, itu lebih aman. Kamu samain mondok di mana? Pondok Salafi. Wah, ini nanti terkesan Wahabi. Tapi kalau Salafiyah, insya Allah lepas dari kesan Wahabi. Bisa dipahami? Monggo, kita sebut Salafiyah. Nah, dua jenis kelamin pondok pesantren ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan afirmasi dari negara semenjak 2019, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Alhamdulillah. Ini saya harus menyampaikan alhamdulillah. Semenjak 1800 sekian kiai soleh sampai 2019, coba hampir 2 abad, negara belum memberikan afirmasi berupa undang-undang. Saya bicara undang-undang ini perlu saya kenalkan, saya ini ngapunten, mohon maaf, bukan bermaksud sombong atau apa. Saya ini sekretaris jenderal Asosiasi Pesantren Mu'adalah seluruh Indonesia. Mahia Ma'had Mu'adalah. Masih asing kan di sini? Asing. Padahal pesantren Mu'adalah niku anggotane Lirboyo. Tidak asing Lirboyo. Ikut wadal sarang Mbah Maimun almarhum, boten asing. Sidogiri tidak asing. Saya sekjennya. Di Mu'adalah ini ada 2 varian jenis kelamin, pesantren Asriyah dan Salafiyah. Sekjennya saya. Oleh karena itu
saya hadir di sini akan memberikan informasi. Bukan saya intervensi kepada pesantren ini, karena saya memberikan penghormatan. Pesantren ini pendirinya Kiai Soleh menisbatkan dirinya dengan Kiai Pacitan. Coba, betul, Kiai Pacitan. Padahal Pacitan itu tidak ada di Bangkalan, yang ada di Pacitan, tempatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu masih saudara saya, Pak. Matur nuwun, tepuk tangannya yang 3 orang ini. Bapak-bapaknya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada ibunya tuh ini? Oh, ada. Saya lanjut. 2 pesantren Asliyah dan Salafiyah semenjak 2019, berapa tahun? 19, 20, selikur, rolikur, telulikur, baru 4 masuk tahun 24 yang awal ini, masih Februari. Tidak sebanding. Kalau bicara dibanding-banding nih, kayak lagunya siapa itu? Farel itu enggak banding belas. Kenapa negara baru hadir? Sementara Al-Ahyar tahun 1800 sekian. Saya mau ngomong gimana nih? Kalau pakai bahasa Jawa kasar itu agak paham ya. Biar saya gak kaku pakai bahasa Indonesia terus. Oh, banyak Surabaya, alhamdulillah. Wes Jawa campur-campur, tapi lek kromo inggil nggih saya usahakan pakai basa kasar mawon. Ngene. Jadi kami kiai-kiai di forum asosiasi pesantren seluruh Indonesia, ada namanya Robitoh Ta'ahid Islamiyah, RMI. Insya Allah tidak asing. Lek wong NU tidak asing ya. Dengan beberapa kiai-kiai muda, pulau termasuk, pulau terlibat mulai tahun 2004 dengan Gus Reza Lirboyo, mungkin ada yang kenal. Ada Gus Rozin Pati yang pernah menjadi staf khusus Presiden Jokowi itu, yang pernah menjadi ketua RMI itu. Terus diskusi. Saya cerita tapi penting. Ingin bagaimana negara itu bisa hadir untuk memberikan afirmasi kepada pondok pesantren yang 1700 seperti Sidogiri. Itu ijazahnya itu diakui. Berawal dari itu saja. Yang mana ijazah pondok pesantren itu, mohon maaf, sama sekali tidak diakui, bahkan dibuang di tong sampah. Iki bahasa kasar, dibuang di tong sampah itu maksudnya ini bahasa wartawan, orang kanggo gitu. Padahal kadang-kadang tukang rosok itu joki sampah, tapi secara umum orang kanggo. Bahkan anehnya alumni pesantren sing kalau linier di pemerintahan nuwun sewu, saya katakan modern, sudah di sini modern juga. Sing ngurusi wong mati, wong rabi. Ijazahnya nggak bisa diterima. Kira-kira nuwun sewu, saya waktu itu tersinggung sekali. Jelas-jelas alumni pondok pesantren Salafiyah wong sok faslun fi ahkamit toharoh, faslun fi ahkamil janazah umpamanya niku wis bagiane wis. Lah kok daftar dadi moden iki lho, gak ketompo. Sing ketompo malah tamatan SMK.
Kira-kira jenengan waktu itu tersinggung nggak? Tersinggung ya secara umum ya. Secara umum saya bicara secara umum, walaupun mungkin enak aku gak butuh ijazah, gak paten iya ono ae. Tapi lek dihitung hari ini wong butuh ijazah karo ijazah itu oke sih butuh ijazah. Sekarang lho nggih. Kalau zaman mbah-mbah riyen mungkin wis gak paten gak ijazah, ngoten nggih. Itu dulu oke. Saya memaklumi itu, Pak. Tapi ini mun saya ini hidup juga perlu wasilah. Wasilah goyahe tetep tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ijazah sebenarnya dalam konteks pesantren itu penting sekali. Ini ijazah iso rabi loro ngono langsung kobil tuh. Nah ini ijazah formal untuk bisa nyalon ke mudi. Ngono sih urung kobil. Maklum, saya maklum. Oke, saya lanjut. Mohon maaf kalau saya rodok menggebu-gebu nih, karena saya ingin menyampaikan undang-undang pesantren. Alhamdulillah, walaupun saya katakan mohon maaf ini hasil jihad kita kiai muda supaya santri-santri kita ini punya hak yang sama dengan anak-anak sekolah SMP negeri, SMA negeri dan semuanya sederajat. Anak-anak loh yang tepuk tangan, Pak. Selama ini santri itu apa santri itu wis sarungan gak katokan gudiken ya gudiken ini ya gudik. Sebelum saya lanjut, kira-kira gudik itu pertanyaan, gudik itu barokah apa penyakit? Jawab. Barokah. Masya Allah, Bangkalan luar biasa. Saya harus jawab. Gudik lambok di debat tim ahli kesehatan karo kiai-kiai gudik penyakit. Ayo, sapa sing ora setuju penyakit? Ning nganti ben ora tersinggung sing barokah mau. Gudiken terus sabar kuwi barokah. Barokahe krana sabar kali gudiken. Tapi intinya gudeg itu penyakit. Saya ulangi lagi, gudeg itu penyakit apa barokah? Gimana kalau ini begini terus saya harus menjawab? Penyakit apa barokah? Tak walik, barokah apa penyakit? Ini PR-nya kiai-kiai ini. Saya masih ingat di Buntet, Jawa Barat. Kebetulan kami ini punya gerakan, Kiai, Bapak-bapak. Gerakan Ayo Mondok Pesantrenku Keren. Pernah dengar itu? Gerakan Ayo Mondok Pesantrenku Keren. Hashtagnya pesantrenku bersih, pesantrenku sehat, pesantrenku keren. Yang setelah COVID ini saya tambah gak mondok, gak bahaya. Kebetulan saya koordinator nasionalnya, Pak, untuk gerakan Ayo Mondok ini, Pak. Saya mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa Barat tahun 2016. Saya tanya sama kiai-kiai, gudiken itu barokah apa penyakit? Gak, mayoritas jawabannya barokah. Tapi saya sebagai koordinator nasional Ayo Mondok harus tegas menyatakan gudik itu penyakit. Barokah sabar gudiken.
Karena apa? Pondok pesantren itu harus mencoba al-nadhafatu minal iman. Harus dididik kebersihan. Ini an-nadhafatu minal iman. Terus diucapkan, tapi prakteknya. Loh, siapa sing arep wani debat tentang an-nadhafatu minal iman? Nah, saya katakan penyakit. Oleh karena itu kiai-kiai, karena ini nanti akan pesantren ini yang selama ini, kalau mau saya katakan, yang selama ini pesantren itu kumuh, santrinya kumuh, santrinya nggak bersih, sarungan. Mohon maaf, masyarakat melihat, oh begini ya pesantren itu ya, nggak level pesantren itu, jauh dengan SMP, dengan SMA, begitu kan? Sekarang kalau kiai mau, ayo pesantren ini kita buat yang bersih, sehingga kalau ini terjadi pesantren keren. Akhirnya wali santri kepengin, daripada mau tak sekolah ini SMP, mohon maaf, tak sekolah ini SMA sih akhlaknya ora karu-karuan itu kan? Karena sekarang pesantren itu bersih, pesantren itu sehat, pesantren itu keren, anak-anak tak pondok di pesantren. Gitu loh Pak maksud kita ini. Karena anak-anak ini Pak, sekarang ada istilah generasi apa le? Milenial. Ya le. Generasi Z. Ya le. Beda karo bapak ani generasi kuno. Anak-anak ini Pak, generasi masa depan jenengan ini yang harus dididik akhlaknya, dididik pengetahuannya, dididik kebersihannya, dididik kesehatannya sehingga keren ini. Keagamaannya kuat. Nah, kembali lagi ke muadalah. Undang-undang pesantren yang mana alumni Tebuireng, alumni Termas, korbannya saya sendiri Pak. Sing jenenge wong niku lak ya suatu saat ya nuwun sewu, mohon maaf. Piye-piye awake dhewe iki duwe sepeda motor, mobil, ya piye-piye tetep butuh SIM karo STNK. Butuh apa enggak itu Pak? Ayo. Butuh SIM apa enggak? Butuh. Padahal SIM yo kertas sak mini malah nggih. Nah, iki lho SIM. Iki lho butuh. Karena kita ini hidup di negara. Sepeda motor punya SIM nyaman. Nyaman. Coba kalau nggak punya SIM. Pikirannya tidak karu-karuan. Ya Pak ya. Anak-anak jenengan ini juga begitu. Dia butuh kenyamanan dalam hidup. Apa itu? Formalitas ijazah. Sebab ketika tamat sanawiyah tidak punya ijazah, mohon maaf. Ijazah itu wasilah yang wajib fardhu ilmu. Itu juga harus kita fasilitasi anak-anak ini, biar anak ini bisa meneruskan ke tingkat kuliah, di tingkat aliyah dan seterusnya dan seterusnya, bahkan sampai mungkin ke kuliah, mungkin ke apalagi sekarang ada ma'had ali, perguruan tinggi pesantren salafiyah itu namanya ma'had ali. Di Sidogiri ada, di Lirboyo ada. Pernah dengar Ma'had Ali atau asing? Apa jenengan menolak Ma'had Ali? Di Sarang juga ada Ma'had Ali, Termas juga ada Ma'had Ali. Itu sarjananya formal, sing materi kuliahnya Fathul Wahab, Al Asbah wa Nadzair. Coba
Mahat Ali bukan seperti IAIN, bukan seperti institut atau universitas. Mahat Ali is Mahat Ali. Sarjananya SAG, S1 SAG, S2-nya Situ Bondo sudah Sembagus, S2 MAG, resmi. Padahal sini materi perkuliahannya ya kitab kuning tinggalan Kiai Soleh itu. Oleh karena itu alhamdulillah negara sudah hadir Pak, yaitu diterbitkannya undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Dan alhamdulillah dari undang-undang itu antara lain memberikan penghargaan ijazah santri Lirboyo, ijazah santri Ploso, ijazah santri Tebuireng, semuanya dinyatakan legal formal, walaupun kurikulumnya ala Lirboyo, ala Ploso, ala Sidogiri, tidak mengikut kurikulum kementerian. Coba Pak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti Al-Akhyar sudah mengikuti ke sana. Ijazah Al-Akhyar yang ditandatangani kiai itu, sing ijazah tulisannya Arab, kurikulumnya monggo, yes, kurikulumnya yang ada pada Akhyar sekarang ini. Kurikulumnya yang ada saja, nggak usah jodoh-atik. Itu ijazahnya sudah diakui. Paham Pak? Kurikulum Termas kami ya kurikulum ala Tarmas, Lirboyo ala Lirboyo. Ijazahnya gue nyalon ke Modin gak masalah saiki, gue nyalon ke DPR gak masalah. Lek kepingin enek putrane sing nyalon ke polisi, enek nyalon ke bupati, siapa tahu. Apa semua ini kita cetak jadi kiai semua? Gitu Pak. Kan ada yang siapa tahu ada yang ngayantol ini gitu kan. Kita atas nama lembaga pondok pesantren memfasilitasi gitu. Tapi selama ini sementara ini ya jangan dipaksa-paksa. Le, kowe kepengin ora le? Wes gak pengen, aku gak butuh ijazah. Ya monggo. Oh saya kepengin. Lah sing kepengin ini difasilitasi. Kan pondok ini kan rahmatan lil alamin. Itu bahkan ada tambahan lagi ini, yaitu apa Pak? Dana abadi pesantren. Nggak main-main undang-undang ini. Tapi itu pun juga ada saja pondok sing gak gelem, wis gak nompo aku gak gelem tak foto aku. Monggo. Opo dana abadi pesantren wis gak mau. Dana-dana dari pemerintah saya nggak mau. Silahkan. Kita nggak maksa. Tapi bagi pesantren yang mau mengambil dana itu, karena itu hak. Kan tadi saya sampaikan sekarang ini santri dengan pelajar SMP, SD semuanya punya hak yang sama sebagai warga Indonesia. Itu. Sekarang nggak boleh negara itu mendikotomi apa iki santri Al-Akhyar minggir. Sing tak jokne iki siswa sanawiyah negeri iki nggak boleh. Karena kita sudah punya undang mudeng kono gak mudeng. Insyaallah mudeng nggih. Mau mengambil dana abadi pesantren nanti silakan. Bagi pondok yang nggak mau ya silakan. Bebas. Yang penting negara sudah memberi ruang afirmasi kepada pesantren. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin hayyu al hudur, saya sekarang matur tentang prinsip dasar laulal murabbi ma'araftu rabbi. Insya Allah kalau ini pondok-pondok salafiyah, saya yakin paham dengan ini. Kita tahu alif, kita tahu ba, kita tahu
fa'il, kita tahu maf'ul, kita tahu fi'il madhi, kita tahu tasawuf, kita tahu thariqah, kita tahu keilmuan. Ini karena al-murabbi. Laulal murabbi, lamun ora ana pendidik, lamun ora ana pengasuh, lamun ora ana kiai, lamun ora ana guru, ma'araftu rabbi, aku tidak kenal Tuhanku. Le piye-piye sampeyan ning pondok Al Akhyar ini khususnya iso kenal alif, iso tahu ba, iso tahu fa'il, iso ngerti macam-macam itu mergo sampeyan ono kiai, ono ustaz, ono pengasuh dan lain-lain. Maka khususnya anak-anak santri yang sudah menyelesaikan khusus yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Al Akhyar ini, elingom lek ora ana Al Akhyar kowe ora iso apa-apa, kowe kabeh ora kenal karo Gusti Allah. Catat. Dan itu berbahaya sekali. Bahkan kalau kalian yang alumni Al Akhyar melupakan Al Akhyar, masya Allah, bahaya. Laula al-murabbi ma araftu rabbi. Nah, wali santri sekarang ini mau pesan saya kepada anak-anak. Sekarang wali santri, ayyuhal aulia, wali tadi, monggo bagi wali santri, panjenengan semuanya dengan rasa lillahi ta'ala ikhlas memondokkan putra putri pondok khususnya di Al Akhyar. Hubungan ta'alluqu ma bainakum wa baina murabbikum, hubungan kuat ikatan antara panjenengan dengan pengasuh pondok ini terus dan terus dijalin, tidak putus. Karena apa? Banyak wali santri itu ketika anaknya sudah selesai, ya sudah tidak ada hubungan apa-apa. Ini juga berbahaya para bapak-bapak wali. Karena justru sayap, kalau di Termas kami itu punya dua sayap untuk keberlangsungan pondok. Bagaimana asrama ini kok mangkrak terus, nggak jadi-jadi. Kalau wali ini memahami, karena anakku itu juga bisa alif itu karena di madrasah. Ini contoh. Otomatis minimal pemikiran seorang wali-wali santri yang apalagi yang masih anaknya di sini. Wong saya tadi matur bagi putra putrinya yang sudah keluar. Itu saya mohon biar ilmunya bermanfaat, biar ada hubungan. Sing jenenge hubungan ada persambungan. Logikanya, mohon maaf, listrik ini kabelnya pedot piye, Pak? Muruk agak gak muruk, Pak. Kalau jenengan hatinya kepengen murup karo pondok ini, sambung terus mikir madrasah piye ampe dadi. Itu tugas para wali-wali. Maka di Termas itu ada dua sayap, satu wali santri, yang kedua alumni. Sehingga pesawat itu sayapnya loro,
yo mabure yo lancar. Ya saya pengen situk tok. Yo gak iso mabur munyer mawon. Mohon maaf, saya harus matur ini kepada para pengasuh, para kiai, para wali santri, khususnya kepada Kiai Firdaus. Dua sayap ini harus kita bangun, ya. Karena keberlangsungan pesantren ini di dua sayap, wali santri dan alumni. Terus komunikasikan terus. Ini pesan saya kepada khususnya wali santri dan kepada alumni. Kepada lembaga ini, mohon maaf, saya jauh-jauh diminta untuk tausiah, ya kan? Saya akan memberikan tausiah kepada khususnya para pengasuh, khusus kepada Kiai Firdaus, Kiai Mansur dan seterusnya yang saya baca. Tentu para gus-gus, para lora-lora, para ning-ning, semuanya yang terlibat di pondok ini. Pertama, saya tadi diskusi di dalamnya Usman. Mari kita konsekuensi dengan jargon kita sendiri. Apa itu? Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu apa semua? Wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahkan ada tadi juga alumni Langitan, pondok pesantren Langitan itu tulisan itu jargon itu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih tulis di kop pondok, di logo dan sebagainya dan sebagainya. Saya mengajak kepada para pengasuh, pondok-pondok pengasuh, saya dengan ikhlas lillahi ta'ala mengajak kepada para kiai, ayo konsekuen dengan jargon ini, kiai. Ojo mandek ning al-muhafadzah saja. Saya ngajak baik nih. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih mandek jegrek. Kira-kira cocok gak? Apa gunanya al-akhdhu bil? Peninggalannya Mbah Soleh, kitab-kitabnya Mbah Soleh, utawi iki-iku kalau di Jawa, makna gandul, pengajian sorogan, wetonan, ini harga mati, harus dijaga, harus dilestarikan. Musola Mbah Soleh yang luar biasa, yos ben ngono ae. Ning piye amrih iso resik gitu. Konstruksi bangunan kayu. Mbah Soleh, musola apa masjid? Musola. Mari kita rawat itu. Kita rawat. Ini bentuk al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih. Nek kayune sik rayap-rayap digenti, mergo wis gak soleh. Mosok gak soleh. Lah iku ya ambruk lah. Kita rawat itu. Kitab kuning kita rawat. Jangan sampai hilang. Harga mati NKRI, harga mati kitab kuning, harga mati kitab Mbah Soleh, harga mati gitu. Setuju. Bapak-bapak, wali-wali setuju. Sopo wonge sing ganggu kitab Mbah Soleh, sing ngutak-ngutik kitab Mbah Soleh, berarti melawan pada nilai-nilai kesalafiahan yang harus kita jaga dan kita rawat. Oke. Nah sekarang Kiai, al-ahdu bil jadidil aslah itu juga keharusan, karena itu satu kesatuan. Coro gampangane ngomong iku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mosok mandek Rabbana atina fid dunya hasanah kok. Apa begitu? Kan terus nih wafil akhirati hasanah. Ojo dunyane tok ae.
Demikian juga jargon pesantren, bahkan jargon Nahdlatul Ulama itu al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadid. Ini kesatuan. Walaupun kita salafiyah, mohon maaf ya, segala hormat, Sidogiri. Saya kasih contoh Sidogiri. Bagaimana Sidogiri perekonomiannya luar biasa itu. Apa basmalah apa itu namanya itu? Asetnya berapa triliun itu? Itu pondok sepuh. Pondok sepuh. Tahu sepuh? Pondok sepuh ya sepuh. Sepuh. Pondok sepuh. Itu yang harus kita tiru. Al-Akhyar masih di bawahnya Sidogiri. Dari sisi kesepuhannya itu. Bagaimana ekonomi di pondok ini juga kita bangun. Itu al-ahlu. Saya tadi diskusi dengan gus-gusnya itu. Mbah-mbah kita dulu itu, kalau sedikit berani menyimpulkan, mbah-mbah kita itu minal aghnia, soge-soge. Di pondok ini lora-lora. Proposal. Ampun tersinggung ya, ini untuk menyemangati kita bersama. Para kiai, bismillah bangkit kiai. Al-akhdhu bil jadidil aslah kiai. Mau nggak mau nuwun sewu. Handphone. Kiai punya handphone kan? Kiai sini punya handphone. Apa ada yang menolak handphone? Atau masih ada yang menolak handphone? Enggak apa-apa, mau menolak handphone juga enggak apa-apa. Tapi kebutuhan secara umum, koyo-koyo wis mayoritas butuh hand. Ini al-akhdhu bil jadidil. Sebab di handphone ini Pak, ada maktabah syamilah. Contoh handphone saya ini, saya klik Bukhari, karek klik Bukhari, buka Bukhari, Sahih Bukhari. Di sini ada Quran 30 juz, surat Maryam, karek klik nulis Maryam tuh ketungul. Gua bar sing ora karuan klik ketungul kabeh. Kan semuanya tergantung kita. Nah yang saya maksud al-aslah. Enek terus al-aslah. Lek sing qadim iku saleh, sing jadid aslah. Ini aslah ini menunjukkan af'alut tafdhil sing jadid itu perlu sing aslah perlu di filter, perlu lebih difilter lagi. Kutubus Sittah ada di sini Pak. Ini salah satu dari al-akhdhu bil jadidil aslah. Dulu mungkin zaman Mbah semuanya itu disesuaikan dengan zaman. Dulu mungkin di zaman Mbah Soleh tidak ada listrik, tidak ada televisi, dan seterusnya. Ya tentu hari ini sudah ada listrik, alhamdulillah. Bahkan dulu mungkin tidak ada pengajian streaming ini, ada banyak kamera ini. Ini al-akhdhu. Apakah kita menolak itu? Kan ini pondok salafiyah. Apa itu TV? Saya masih ingat tadi juga diskusi ketika awal-awal Suramadu, jembatan yang masya Allah itu. Madura kan sempat rame itu. Suramadu. Ya itu kemaksiatan macam-macam itu. Sekarang gimana sekarang? Dengan ternyata Suramadu gimana? Ekonominya alhamdulillah. Urusan kemaksiatan, urusan ini gambar karuan. Itu urusan bagaimana pesantren memperkuat keimanan, kan begitu. Mohon maaf.
saya agak terus para kiai, bismillah kiai, bismillah kiai, karena ini zaman. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Saya pernah baca itu tulisan Pola Wakila yang mempopulerkan bahwa al-hasbullah. Pola Wakila, alimu, didiklah, ajarilah auladakum, anak-anakmu semua. Fa innahum makhluquna, mereka itu diciptakan li zamanin, pada sebuah zaman, pada sesuatu zaman, seghairi zamanikum, yang bukan pada zamanmu. Jadi terus berkembang. Anak kita ini dengan zaman kita ini, pulau panjenengan itu beda, Pak. Beda. Lo anak saya ini dipulang ala zaman bisa kangelan. Harus menyesuaikan pada zaman. Tapi tetap al-aslah. Ini yang paling berat, al-aslah. Oleh karena itu kami mengajak para kiai, kita lihat Lirboyo yang jelas-jelas salafiyah, Cidokiri yang jelas-jelas salafiyah, terus berkembang dengan al-akhdhu bil jadidil aslah. Banyak alumni Lirboyo, banyak alumni Cidokiri, banyak di sini. Pondok kita alumni majunya luar biasa. Kita juga harus begitu. Mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ingin hanya menyampaikan sebuah kesemangatan kita bersama, karena saya harus menyampaikan bahwa pesantren itu sekarang menjadi lembaga pendidikan unggulan di Republik ini. Tujuan kami itu, bahkan tahun 2021 saya ke SIM, saya ke Al-Azhar, universitas tertua di dunia itu. Al-Azhar, pernah dengar? Kairo, Mesir, negara Fir'aun itu. Ternyata Universitas Al-Azhar itu bisa menjadi keputusan negara ketika terjadi konflik. Belum lama ini presiden kan konflik politik yang bisa menyelesaikan itu Universitas Al-Azhar. Kalau bahasa kita adalah santri gitu, pesantren. Kalau pesantren mau melaksanakan secara serius al-muhafadzatu ala qadri sholih dan wal akhdhu bil jadidil aslah, insyaallah negeri ini menjadi negeri santri. Setuju Pak, negara NKRI ini menjadi negeri santri? Setuju? Biar menjadi negeri santri, ayo bareng-bareng pondok pesantren, bareng-bareng melaksanakan gerakan al-muhafadzatu wal qadri sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kitab kuning harga mati. Bahkan di dalam undang-undang pesantren itu juga tersebut loh Pak, kitab kuning. Gimana? Itu masuk undang-undang, nggak sembarangan. Kitabnya Mbah Soleh itu masuk kurikulum nasional sekarang. Nggak main-main. Bagi kurikulum pesantren salafiyah. Ini biar sekarang ini kita tidak di anak dirikan. Apa itu santri? Apa itu pesantren? No. Pesantren harus berani tampil berbeda, berani tampil maju untuk membangun negara ini.
Menteri Agama ini Gus, kenal Gus Yakut itu Gus. Nah kalau menteri diisi oleh santri, presiden pemerintahan yang baru ini Pak Prabowo sama Mas Gibran, itu nanti menterinya banyak, santrinya wah top markotop. Siapa? Ya generasi anak-anak jenengan ini Pak. Ya kita harus siap untuk mengisi negara ini. Kalau enggak, mundur itu. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah, Pondok Pesantren Salafiyah bangkit. Dan saya secara pribadi dan sebagai Sekjen Mu'adalah siap memfasilitasi Pondok Al-Akhyar ini untuk mengarah ke sana. Saya menawarkan kepada Pondok Al-Akhyar ini khususnya mau ikut Mu'adalah, ahlan wa sahlan. Mau ikut pendidikan diniyah formal, ahlan wa sahlan. Bahkan Ba'da Aliyah kepingin mendirikan Ma'had Ali, ahlan wa sahlan. Kalau saya tahapan yang spesial tahun ini apa 2 tahun yang akan datang, di sini sudah ada Ma'had Ali Pondok Pesantren Al-Akhyar. Siap apa siap? Kami siap. Saya penasehatnya Ma'had Ali. Di Mu'adalah saya sekjen, di Ma'had Ali saya penasehat Ma'had Ali, namanya Amali, Asosiasi Ma'had Ali seluruh Indonesia. Gak main-main Pak. Kiai As'ad Asbagus itu Bondo itu Ma'had Alinya sudah marhalah ula dan marhalah tsaniyah, sudah S1 dan sudah S2. Tebuireng juga sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan strata 2 sarjana S2. Sing dikaji apa? Ya kita kuning. Nah kalau di sini nanti kalau ada Ma'had Ali, ralora Gus-gus sing nom-nom Pondok Pesantren Al-Akhyar ingin Ma'had Ali takhusus tasawuf kitab Miftahul Manan. Iya, siap tak apa bagus itu. Insya Allah saya Ramadan mau membaca kitab Miftahul Manan tabarruk sama Kiai Pacitan. Saya berharap pondok ini siap dan siap untuk ada lembaga baru namanya Ma'had Ali. Kepengin lebih jelas, lora-lora yang masih muda mohon googling Mahwal Ma'had Ali wa ma adraka ma Ma'had Ali. Insya Allah ada di situ. Dan teman panjenengan pondok-pondok istimewa, ada Lirboyo, ada Ploso, ada Sar, ada Sitoki, ada Asam Bagus, Ma'ruf, Syekhona Khalil juga ada itu. Yang Nurul Khalil itu juga sudah ada Ma'had Alinya itu Syekhona Khalil. Al-akhdhu bil jadidil Al-Akhyar itu kalah rek. Ono Kiai Lukman yang siap memfasilitasi. Pertanyaannya gelem apa gelem? Tenan. Bismillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nggak keliru Nurul Khalil itu akreditasinya masih C. Masih C. C itu asfala safilin. Termasuk yang awali itu tobakon antobak bertahap. Bismillah ya. Jadi anak-anak ini nanti habis selesai sembriki ikut Ma'had Ali gagah
apa le gelarmu SAG? Apa kuwi sarjana alam gaib? Padahal SAG itu sarjana agama. Dulu awal-awalnya saya sebagai penasihat itu usul jangan SAG. Apa dia Lukman? SA itu saja. Apa itu? Sultanul Aulia. Gerami sampai segini apa? Saya berharap saya habis dari ini Kiai langsung Bismillah al-akhdhu bil jadidil aswad Mahat Ali tahun depan sudah ada Dahsan itu. Saya janji kalau ada Mahat Ali lagi di sini diundang gak diundang saya kesini insya Allah. Mahabbah saya tabarukan sama Kiai Soleh Paji. Insya Allah, dengan panjang umur Allah. Terakhir, saya ini langsung harus pulang. Karena besok ada ponakan manten, dan langsung ke Temanggung. Terakhir, saestu yakin, hakul yakin. Pondok Al-Ahyar ini dibarkati Mbah Soleh Pacitan wa auladihi wa furu'ihi wa kullihim ajma'in. Kami berdoa dengan berkah Mbah Soleh, ij'alna ma'hadana hadha ma'hadan mubarakan ma'hadan nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah hatta Allahumma ja'alna waj'al auladana wa ahlana wa santri al-ahyar wa murabbi al-ahyar kullihim ajma'in min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.